warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mahda Aulia. Saya dari jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir, Fakultas Usuluddin dan Humaniora, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin. Jadi di sini saya akan membahas tentang fenomena zihar menurut atau perspektif Quraisy Shihab dalam tafsir Al-Misbah. Nah, jadi saya pertama-tama akan membahas apa itu zihar. Zihar menurut syara adalah tindakan suami menyerupakan istrinya dengan belakang ibunya atau mahram si suami dengan mana-mana. Ya, zihar adalah kalau menurut syara yaitu tindakan seorang suami yang menyerupakan sang istri dengan ibunya atau mahram dari suami itu. Yang diserupakan itu seperti perilakunya, bentuk badannya, atau yang haram dilihat oleh orang banyak. Adapun pandangan Quraisy Shihab tentang zihar dalam tafsir Al-Misbah. Dalam tafsirnya, Quraisy Shihab menjelaskan sebab an-nuzul pada Quran surah Al-Mujadilah ayat 1 bahwa ia menafsirkan ayat ini turun berkenaan dengan pengaduan seorang perempuan karena bernama Khawlah binti Sa'jabah yang dizihar oleh suaminya bernama Aus bin Samit. Lalu turun ayat ini bersamaan zihar dengan penceraian. Khawlah menceritakan kepada Nabi bahwa suatu ketika ia sholat, setelah sholat suaminya meminta ia untuk melayaninya selaku istri, tetapi Khawlah enggan hingga suami marah lalu menziharnya. Khawlah kemudian datang mengadu kepada Rasul. Ia berkata, Aus mengawiniku ketika aku masih muda dan disenangi orang. Tetapi ketika usiaku lanjut, ia menzihariku atau menjadikanku seperti ibunya bagi dirinya dalam hal keharaman bercampur. Mendengar pengaduan tersebut, Rasul menanggapinya dengan bersabda, aku tidak mendapat perintah apa-apa mengenai persoalanmu itu. Menurutku, engkau telah haram untuk digauli suamimu. Khawlah pun mendebat Rasul dan mengadukan perkaranya kepada Allah karena didorong oleh rasa takut berpisah dengan suami dan kehilangan anaknya. Lalu turunlah ayat Al-Mujadilah tadi dengan bersamaan 3 ayat berikutnya. Ayat pertama menyatakan bahwa Allah telah mendengar dan memperkenankan pengaduan yang dikeluhkan oleh si Khawlah tadi. Ia juga mengadukan keadaannya kepada Allah kan tadi. Terus ada kata qad pada qad sami Allah pada surah Al-Mujadilah ayat 1 tadi biasa digunakan untuk menekankan sesuatu dalam konteks ayat tersebut, yaitu Allah mendengar pengaduan dan perdebatan Khawlah. Sementara ulama lain memahami bahwa kata qad mengisyaratkan Allah pasti mengabulkan ucapan wanita itu yang mengandung pengaduan dan permohonan. Setelah menegaskan pengetahuan dan penglihatan Allah yang menyeluruh, Allah memberi putusan menyangkut kasus tersebut dalam surah Al-Mujadilah ayat 2. Orang-orang yang menzihar istri-istri mereka yaitu mengatakan bahwa istrinya sama dengan ibunya dengan hal keharaman digauli,
pada hakikatnya telah berbuat kesalahan dan ketidakadilan. Dengan ucapan tersebut, tidaklah istri-istri mereka menjadi ibu-ibu mereka sehingga menjadi haram digauli. Di samping itu, perbuatan tersebut juga adalah kepalsuan, yakni penyimpangan dan kebenaran dan kewajaran serta kebohongan besar. Allah telah mengharamkan zihar serta mewajibkan pelakunya bertaubat, karena sesungguhnya Allah Maha Pemaaf dan Maha Pengampun. Kemudian pada Quran Surah Al-Mujadilah ayat 3 menyebutkan sanksi zihar dengan menyatakan tentang mereka yang telah menzihari istri-istri mereka, kemudian membatalkannya karena mereka ingin kembali dengan apa yang telah mereka ucapkan, yaitu melanjutkan hubungan suami istri sebagaimana sebelum terjadinya zihar. Untuk itu, mereka wajib untuk memerdekakan seseorang budak sebelum keduanya bercampur kembali sebagai suami istri. Demikian yang diajarkan Allah kepada sebagian tuntutan dan pengajaran agar tidak terulang ucapan tersebut. Kemudian penjelasan pada Quran Surah Al-Mujadilah ayat 3 dilanjutkan dengan ayat sesudahnya, yaitu siapa yang tidak mendapatkan atau tidak sanggup memerdekakan budak, wajib baginya berpuasa 2 bulan berturut-turut secara sempurna sebelum keduanya bersentuhan. Selanjutnya, siapa yang tidak mampu melaksanakan puasa karena satu hal atau yang lain, alasan yang dapat dibenarkan, maka wajib memberi makan 60 orang miskin dengan makanan yang mengenyangkan. Demikian sanksi dan alternatif yang disyariatkan agar ia dapat memperbarui iman kepada Allah dan Rasul-Nya. Lalu bagaimana dengan fenomena zihar masa kini? Apakah masih ada? Kan tadi sudah dijelaskan pada tafsir Al-Misbah bahwa zihar itu terjadi paling populernya pada masa zaman dahulu, pada masa pra-Islam. Yang awalnya zihar itu diharamkan dan tidak atau sama dengan talak. Kemudian Islam masuk, maka zihar tidak seperti bercerai, tetapi harus membayar kafarat apabila sang suami ingin kembali kepada istri lagi. Nah, kalau zaman sekarang kadang-kadang zihar itu tidak secara langsung orang-orang ini sadar bahwa dia itu menzihar istrinya. Padahal kalau sesuai hukum Islam, ucapan mereka seperti menyamakan masakan istri dengan ibunya itu sudah termasuk zihar dan seharusnya mereka harus membayar kafarat. Tetapi pada zaman sekarang, menurut saya sudah tidak ada fenomena zihar itu lagi. Kayak seperti zihar itu hanya hal biasa, bukan yang harus dibayar dengan kafarat. Tidak seperti zaman dahulu lagi. Ya, itu saja penyampaian dari saya. Salah hilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.